sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Leonora Alfonsa Soemite dengan NIM 1723754722. Jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang estimasi pendapatan dan analisis potensi pendapatan. Estimasi pendapatan terdapat 4 poin, yaitu perkiraan dan penganggaran. Yang kedua, teknik perkiraan pendapatan. Yang ketiga, menilai akurasi prediksi. Yang keempat, permasalahan perkiraan pendapatan di sektor publik. Yang berikut analisis potensi pendapatan. Yang pertama, mengenali potensi pendapatan, dan yang kedua, perhitungan potensi pendapatan. Estimasi pendapatan, perkiraan dan penganggaran. Penganggaran pada prinsipnya berbeda dengan perkiraan. Penganggaran merupakan rencana manajemen yang mengandung implikasi perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk mencapai angka yang ditetapkan dalam anggaran. Sedangkan perkiraan tidak lebih hanyalah prediksi atau estimasi tentang apa yang terjadi dan tidak berimplikasi pada perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk merealisasikan prediksi tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang manajemen, perkiraan merupakan alat perencanaan, sedangkan anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Keterkaitan perkiraan dengan pengendalian adalah hasil perkiraan dapat digunakan manajemen sebagai dasar perencanaan anggaran. Dengan kata lain, hasil perkiraan dapat digunakan manajemen untuk membuat proyeksi anggaran. Oleh karena itu, sebelum manajemen menetapkan suatu target anggaran, terlebih dahulu perlu dilakukan perkiraan baik pendapatan maupun belanja agar target yang ditetapkan dalam anggaran realistis dan rasional. Yang berikut teknik perkiraan pendapatan. Terdapat 2 teknik, yaitu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Teknik perkiraan yang bersifat kualitatif adalah teknik Delphi. Teknik Delphi dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli, kemudian mereka secara kelompok maupun individual diminta pendapat atau pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang akan mempengaruhi arus pendapatan. Yang berikut teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif dalam perkiraan juga banyak macamnya, mulai dari simple smoothing technique hingga pemodelan regresi yang canggih. Sebelum melakukan teknik kuantitatif perkiraan, terlebih dahulu harus ditentukan yang pertama, subjek perkiraan, yaitu apa yang akan diprediksi atau diestimasi. Misalnya pendapatan asli daerah atau PAD yang dapat dirinci menurut jenisnya, yaitu pajak daerah retribusi, bagian laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua, rentang perkiraan, yaitu periode waktu yang akan diramal, misalnya untuk prediksi 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun ke depan, atau seterusnya. Yang ketiga, data yang digunakan. Data runtun waktu sebagai dasar prediksi. Apakah perlu digunakan data 10 tahun atau 5 tahun yang lalu sebagai basis perkiraan? Teknik kuantitatif perkiraan yang cukup mudah digunakan. Yang pertama, Simple Moving Average atau SMA. Teknik perkiraan yang cukup sederhana dan mudah digunakan. Dengan teknik SMA, kita memprediksi pendapatan tahun depan dengan berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan periode yang lalu. Yang kedua, Exponential Smoothing, memberikan bobot yang berbeda untuk periode yang berbeda. Yang ketiga, Transformation Moving Average atau TMA, teknik perkiraan dengan melihat kecenderungan atau tren dari data yang lalu. Yang keempat, regresi. Untuk membuat prediksi dengan menggunakan teknik regresi, pertama kali harus dilakukan adalah menentukan persamaan regresinya. Pada sebelumnya kita telah membahas Transformation Moving Average dan regresi. Transformation Moving Average dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu EPT ditambah 1 sama dengan PT dikali selisih P. Keterangan EPT adalah estimasi pendapatan tahun depan, PT adalah pendapatan tahun sekarang, selisih P adalah rata-rata perubahan pendapatan. Sedangkan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Keterangan Y adalah estimasi pendapatan, X adalah tahun, A adalah pendapatan dasar, dan B adalah perubahan pendapatan sebagai akibat dari perubahan periode lamaran. Yang berikut menilai akurasi prediksi. Untuk menilai keakutan berbagai teknik perkiraan dapat dilakukan dengan menghitung persentase kesalahan peramalan, yaitu Absolute Percentage Error atau AP. AP mengukur perbedaan antara nilai perkiraan dengan hasil yang sesungguhnya terjadi. Semakin kecil nilai AP, berarti semakin baik keakurasian teknik perkiraan yang digunakan. Secara matematis, AP dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu AP sama dengan prediksi dikurang hasil sesungguhnya dibagi hasil sesungguhnya. Karena nilai AP yang diabsolutkan, maka AP tidak dapat menunjukkan apakah terjadi perkiraan lebih ataukah perkiraan kurang.
Permasalahan perkiraan pendapatan di sektor publik. Terdapat 4 permasalahan. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis berkaitan dengan penggunaan teknik perkiraan yang paling tepat yang dapat dikuasai oleh pegawai pemerintah dan ketersediaan data yang memadai. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi terkait dengan turbulensi dan ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi perkiraan pendapatan. Yang ketiga, faktor administratif. Faktor administratif terkait dengan perubahan peraturan perundangan yang mempengaruhi pendapatan. Yang keempat, faktor peran legislatif. Faktor peran legislatif terkait dengan penggunaan hak budget oleh Dewan serta fungsi legislatif terkait dengan anggaran. Yang berikut analisis potensi pendapatan. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum didapat atau diperoleh di tangan. Potensi pendapatan suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Yang kedua, memiliki potensi yang tinggi, kemampuan mengelola yang rendah. Yang ketiga, memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola yang tinggi. Dan yang keempat, memiliki potensi yang rendah tetapi kemampuan mengelola rendah. Pemetaan potensi pendapatan. Faktor eksternal seperti perkembangan perekonomian regional dan global juga dapat mempengaruhi pertumbuhan potensi ekonomi nasional dan daerah. Sumber-sumber utama pendapatan suatu daerah secara umum dapat dilihat pada data pendapatan domestik regional bruto atau PDRB yang dapat dirinci ke masing-masing sektor. PDRB sektoral untuk menentukan nilai PDRB satu daerah yaitu yang pertama sektor pertanian, yang kedua sektor pertambangan dan penggalian, yang ketiga sektor industri, yang keempat sektor listrik, gas dan air bersih, yang kelima sektor konstruksi atau bangunan, yang keenam sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang ketujuh sektor pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan yang terakhir jasa-jasa. Analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Yang pertama, sektor unggulan atau prima. Sektor prima adalah sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, karena sektor tersebut pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap PDRB besar. Yang kedua, sektor potensial. Sektor potensial adalah sektor yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi perekonomian daerah, tetapi pertumbuhan sektor tersebut lambat dan cenderung menurun. Yang ketiga, sektor berkembang. Sektor berkembang adalah sektor yang sedang mengalami peningkatan yang diidentifikasikan dengan pertumbuhan tinggi, tetapi kontribusinya masih rendah. Dan yang terakhir, sektor terbelakang. Sektor terbelakang adalah sektor yang menjadikan kelemahan daerah yang diidentifikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap PDRB rendah. Perhitungan potensi pendapatan. Analisis tipologi klasen juga bermanfaat untuk mengidentifikasi peta potensi ekonomi secara makro, tapi tidak menunjukkan jumlah real potensi yang ada. Untuk mengetahui potensi real pendapatan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, diperlukan identifikasi dan penghitungan potensi dengan basis mikro. Hitungan pendapatan basis mikro dilakukan dengan cara survei dan observasi terhadap objek dan subjek pajak, kemudian dilakukan perhitungan potensi pendapatan yang ada. Sedangkan perhitungan pendapatan basis mikro dilakukan dengan teknik estimasi dengan model regresi ekonometrik yang menggunakan variabel makro ekonomi sebagai proksi. Perhitungan potensi pendapatan basis mikro dilakukan dengan cara menghitung potensi pendapatan untuk masing-masing objek pendapatan. Yang pertama, pajak restoran. Sebagai dasar pengenaan pajak restoran adalah omset penjualan. Dan hal ini, penjualan atau pemilik restoran merupakan wajib pungut, sedangkan para pembeli adalah subjek pajak. Selanjutnya, pemilik restoran sebagai wajib pungut berkewajiban menyetorkan pajak restoran terhadap pemerintah daerah. Langkah-langkah menghitung potensi pajak restoran. Yang pertama, mengidentifikasi objek pendapatan pajak restoran. Yang kedua, menentukan restoran yang akan diteliti potensi pajak restoran. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data omset penjualan, jumlah pengunjung restoran, jumlah meja atau kursi tersedia, daftar menu dan harga. Yang ketiga, menghitung rata-rata omset penjualan. Dan yang keempat, menghitung potensi pajak restoran. Potensi pajak restoran sama dengan rata-rata omset penjualan dikali 360 hari dikali tarif pajak restoran. Yang berikut pajak hiburan. Jenis hiburan yang biasa dipungut pajak hiburan antara lain bioskop, pertunjukan, konser musik, dan sebagainya. Pajak hiburan sebagai dasar pengenaan pajak adalah omset penjualan tiket.
Langkah-langkah menghitung pajak hiburan. Yang pertama, mengidentifikasi objek pajak hiburan. Yang kedua, menentukan penyelenggaraan hiburan yang akan diteliti potensi pajaknya. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data omset penjualan tiket, tingkat kunjungan, jumlah kursi tersedia, frekuensi pertunjukan, dan harga tiket masuk. Yang keempat, menghitung perkiraan omset penjualan. Dan yang kelima, menghitung potensi pajak hiburan. Pajak hiburan sama dengan jumlah omset penjualan dikali tarif pajak. Pajak parkir dan retribusi parkir. Terdapat dua jenis pungutan parkir, yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan parkir luar jalan yang dikelola oleh orang pribadi maupun badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Sedangkan retribusi parkir dikenakan atas jasa penggunaan tepi jalan umum yang merupakan fasilitas milik pemerintah sebagai tempat parkir. Pajak parkir. Langkah-langkah menghitung potensi pajak parkir adalah: yang pertama, mengidentifikasi objek pendapatan pajak parkir, yakni identifikasi penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua, menentukan tempat parkir yang akan diteliti potensi pajak parkir. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data jumlah kendaraan parkir, tarif parkir yang dikenakan untuk masing-masing kendaraan bermotor, luas area parkir, dan daya tampung. Yang keempat, menghitung rata-rata pendapatan parkir per hari. Dan yang kelima, menghitung potensi pajak parkir. Potensi pajak parkir sama dengan rata-rata pendapatan parkir dikali 360 hari dikali tarif pajak parkir. Retribusi parkir. Langkah-langkah menghitung potensi retribusi parkir. Yang pertama, menentukan tempat parkir tepi jalan umum yang akan diteliti potensi retribusi parkirnya. Yang kedua, melakukan observasi untuk memperoleh data jumlah kendaraan yang parkir, tarif parkir yang dikenakan untuk masing-masing kendaraan bermotor, luas area parkir, dan daya tampung. Yang ketiga, menghitung rata-rata jumlah kendaraan yang parkir per hari. Dan yang keempat, menghitung potensi retribusi parkir. Potensi retribusi parkir sama dengan rata-rata mobil dikali tarif retribusi ditambah rata-rata sepeda motor dikali tarif retribusi dikali 360 hari. Yang berikut pajak reklame. Objek reklame yang dapat dipungut pajak adalah reklame papan, billboard, megatron, dan LED, reklame kain, reklame stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film, dan reklame peragaan. Sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi, badan atau pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame sama dengan nilai sewa reklame dikali tarif pajak reklame. Nilai sewa reklame adalah NJOP ditambah nilai strategis. Faktor penentu besarnya nilai sewa reklame adalah: yang pertama, lokasi pendapatan reklame, yaitu daerah protokol, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, jenis reklame. Yang ketiga, jangka waktu penyelenggaraan. Dan yang keempat, ukuran media reklame. Nilai sewa reklame sama dengan biaya pemasangan ditambah biaya pemeliharaan ditambah nilai strategi dibagi lama pemasangan. Faktor yang mempengaruhi biaya pemasangan reklame: yang pertama, jenis reklame. Yang kedua, ukuran reklame, yaitu luas dan ketinggian. Yang ketiga, sudut pandang reklame. Dan yang keempat, nilai jual pajak reklame, objek reklame, biaya pemasangan reklame. Nilai strategis biaya pemasangan reklame ditentukan oleh beberapa indikator, antara lain: yang pertama, tingkat keramaian lalu lintas kendaraan sekitar lokasi pemasangan reklame. Yang kedua, tingkat kerawanan terhadap kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi pemasangan reklame. Yang ketiga, tingkat kepadatan atau keramaian orang sekitar lokasi pemasangan reklame. Yang keempat, adanya tidaknya pusat aktivitas di sekitar wilayah pemasangan reklame. Dan yang kelima, karakteristik kawasan pemasangan reklame, yaitu wilayah bebas, umum, selektif, dan khusus. Retribusi daerah. Menghitung potensi retribusi daerah adalah dengan mengalihkan basis retribusi daerah dengan tarif retribusi yang ditetapkan. Pada dasarnya, retribusi memiliki jenis yang lebih beragam dan fleksibel dibandingkan dengan pajak daerah. Namun tidak semua retribusi tersebut potensial dan memberikan kontribusi PAD secara signifikan. Pungutan daerah berupa retribusi memiliki perbedaan dasar dibanding dengan pungutan pajak. Perbedaannya adalah pungutan retribusi memiliki keterkaitan langsung dengan suatu pelayanan. Pembayaran pajak daerah tidak memperoleh imbalan secara langsung atas uang pajak yang mereka bayarkan. Sedang pembayaran retribusi bisa memperoleh imbalan berupa jasa yang dapat dinikmati secara langsung. Retribusi pasar. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan
pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar hewan. Untuk menghitung retribusi pasar perlu dikumpulkan data. Yang pertama, fasilitas pasar. Yang kedua, jenis dagangan. Yang ketiga, jumlah petugas pemungut. Yang keempat, tarif retribusi. Yang kelima, jumlah kios dan los. Yang keenam, luas pasar dan area kelima. Dan yang ketujuh, daerah data penerimaan retribusi tahunan. Perhitungan potensi retribusi pasar umum, yaitu jumlah kios dikali tarif retribusi ditambah jumlah los dikali tarif retribusi, jumlah kaki lima dikali tarif retribusi kali aktivitas sebulan kali 12. Penghitungan potensi retribusi pasar hewan. Jumlah hewan besar dikali tarif retribusi ditambah jumlah hewan kecil dikali tarif retribusi dikali aktivitas sebulan dikali 12. Sebelum saya menutup presentasi saya ingin mengajak kita semua untuk memutus mata rantai COVID agar tidak semakin menyebar dengan cara melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat selalu, terima kasih.